Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar eksklusif mengenai literasi meningkat siswa aktif praktik pembelajaran mendalam dengan Google Sites. Perkenalkan, nama saya Zeminar Putri yang akan menjadi MC untuk kegiatan hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat untuk mengikuti sesi webinar ini hingga akhir nanti. Bapak Ibu, di webinar kali ini kami bersama dengan narasumber hebat kita, yaitu Bapak Elvison yang merupakan guru binar ambasador. Selamat siang, Pak Elvison. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Elvison. Bapak Ibu semua, webinar kali ini yang merupakan webinar eksklusif, memang kita memberikan slot terbatas hanya untuk Bapak Ibu semua agar mendapatkan materi webinar yang lebih komprehensif dan juga lebih interaktif bersama dengan narasumber webinar kita hari ini. Maka Bapak Ibu yang berada di dalam Zoom ini dipersilahkan untuk bertanya dan juga berdiskusi secara langsung dengan Pak Elvison. Bapak Ibu, sesuai dengan tema webinar kali ini mengenai Google Sites, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar ya mengenai Google Sites ini adalah salah satu website yang dapat digunakan secara gratis oleh seluruh masyarakat, tidak terkecuali oleh para pendidik. Google Sites ini tentunya adalah layanan gratis yang dibuat oleh Google. Lalu bagaimana jika Google Sites ini diintegrasikan ke dalam pembelajaran? Untuk itu, saya akan mempersilahkan kepada Pak Elvison untuk berbagi dengan kami. Silakan Pak Elvison. Terima kasih, Bu Zemi, sebagai moderator dari Guru Binar. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia yang sudah dapat belajar bersama di sini, berbagi bersama di sini dengan kami. Di sini kita bukan saling menggurui Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sini. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang lebih paham dengan Google Site daripada saya. Jadi di sini kita sama belajar. Tapi yang jelas kita nanti belajar tentang pemanfaatan Google Site ini karena Google Site ini bisa dimanfaatkan juga sebagai pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kita membuat suatu Google Site ini pembelajaran, tapi nanti kita sebagai interaktif aja Bapak Ibu bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang saya coba memaparkan dulu kenapa Google Site ini bisa juga sebagai media pembelajaran. Saya paparkan dulu, saya share screen, izin share screen Bapak Ibu. Ini share screen dulu, Bapak Ibu. Mohon maaf, ada... Eh, saya share screen dulu, pemaparan dulu dari saya untuk alasannya kenapa Google Site ini bisa juga digunakan sebagai media pembelajaran. Di sini kita ambil latar belakangnya dulu, latar belakangnya kenapa. Jadi nanti saya jelaskan dulu latar belakangnya kenapa ini. Tapi yang jelas saya perkenalkan diri dulu, saya belum perkenalkan diri. Nama saya termasuk panjang Bapak Ibu, Elpison Dasana Ranca Sautupan. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu. Provinsi Bengkulu. Jadi di sini saya berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Nah, untuk pengembangan diri, mungkin saya sudah berapa kali mengikuti pengembangan diri juga, termasuk karena yang namanya belajar itu kemungkinan besar kan terus sepanjang hayat. Makanya saya terus belajar bagaimana pengembangan diri itu. Jadi jangan sampai pengembangan diri kita itu berhenti sampai di sini saja, karena pengalaman dan belajar itu terus kita lakukan. Nah, kalau pengalaman itu, pengalaman saya juga pernah menjadi narasumber beberapa kegiatan ya seperti itu. Jadi ini istilahnya perkenalan diri saya Bapak Ibu. Saya juga guru binat ambasador mulai dari tahun 2023 Bapak Ibu deh. Ambasador sampai sekarang. Nah, saya sudah punya kelas juga di guru binar. Kelas saya juga Google Site juga Bapak Ibu seperti itu. Nah, sekarang kita ini dulu kita istilahnya kita sharing dulu Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu sering menggunakan media pembelajaran, sering menggunakan media pembelajaran, tapi di sini semua yang saya tampilkan ini semuanya media pembelajaran Ibu.
baik itu buku, video, atau internet, atau berhubungan dengan digital, semuanya media pembelajaran. Tapi di sini yang kita diskusikan ini alat mana yang sering Bapak Ibu gunakan untuk saat ini. Seperti itu. Karena kebanyakan Bapak Ibu itu kemungkinan besar banyak menggunakan alat yang seperti ini. Yang seperti yang saya tampilkan ini. Itu jadi pengalaman kita seperti itu. Makanya media pembelajaran ini semuanya bisa digunakan. Jadi buku itu juga sebagai media pembelajaran. Jadi buku ini nanti bisa kita digitalkan, bisa kita masukkan juga ke Google Site. Sudah itu seperti video juga, nanti bahan-bahan internet juga nanti kita sama-sama diskusikan bagaimana cara memasukkan ke Google Site Bapak Ibu sebagai media pembelajaran. Itu. Nah, yang literasi, literasi itu sebenarnya banyak Bapak Ibu, tapi yang sering kita dengar itu literasi itu secara garis besarnya itu ada 6, tapi yang sering kita gunakan itu literasi numerasi dan literasi digital yang sering kita gunakan sekarang. Nah, kalau literasi baca tulis ini literasi dasar, literasi numerasi, sains sebenarnya ini semuanya ini berhubungan dengan literasi. Makanya literasi meningkat itu siswa itu sekarang literasi itu sangat sulit sekali Bapak Ibu, apalagi literasi baca tulis itu sangat sulit sekali. Makanya bagaimana cara kita meningkatkan literasi siswa itu dengan menggunakan Google Site. Nah, makanya kita bahas nanti banyak ke literasi digitalnya Bapak Ibu. Sekarang ini zaman digital, apalagi nanti program kementerian juga nanti ada istilahnya digitalisasi. Ada 4 program nanti itu. Makanya nanti kita tetap masih berhubungan dengan digital, Bapak Ibu. Makanya kita harus transformasi digital. Itu, itu kenapa saya menggunakan Google Site. Karena Google Site ini yang pertama yaitu seperti yang Ibu bilang tadi itu gratis. Nah, itu jadi ada beberapa manfaat di literasi digital ini. Yang pertama itu mengaksesnya mudah. Kalau kita menggunakan Google Sheet, aksesnya mudah. Karena apalagi sekarang rata-rata siswa kita atau peserta kita itu hampir mempunyai smartphone, hampir mempunyai HP. Nah, HP itu bisa kita manfaatkan bagaimana untuk menjadikan suatu literasi bagi mereka agar pembelajaran itu menjadi lebih baik atau lebih menyenangkan seperti itu. Nah, saya itu juga bisa meningkatkan kemampuan individu lebih berkritis, sudah tuh mencari data juga gampang. Sekarang kan mencari data paling gampang, Ibu. Tinggal klik sekali atau dengan kata-katanya sudah bisa muncul data-data tersebut. Sudah itu juga apalagi sekarang ada kecerdasan buatan seperti itu. Makanya nanti juga itu juga jadi menjadi program dari kementerian itu tentang digitalisasi. Nanti apalagi nanti kalau memang jadi penerapan kurikulum coding jadi mapel pilihan, nanti kita siap-siap juga untuk belajar tentang digitalisasi Bapak Ibu seperti itu. Program dari kementerian. Kalau seandainya memang kementerian itu akan menjadikan kurikulum coding dan kecerdasan buatan. Itu Bapak Ibu untuk manfaat literasi-literasinya. Sudah itu juga kenapa pembelajaran digital ini sangat kita harus perhatikan juga karena kita tidak bisa lepas dari namanya teknologi. Tidak bisa lepas dari namanya globalisasi seperti itu. Maka kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Makanya pembelajaran juga abad 21 juga kita harus menuntun juga jangan jangan dari kita terus tapi juga dari pelajar kita, dari peserta didik kita. Jadi student center. Nah, pelajaran nomor 21 juga ada tentang berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Ini karena hubungannya dengan pembelajaran yang mendalam, atau deep learning, seperti itu. Serta nomor 21 juga, literasi informasi itu juga banyak berbasis proyek. Itu munculnya era digital, makanya makin cepat, tanpa terbatasnya waktu. Nah, makanya Google Site ini juga nanti akan membantu kita untuk memberikan pelajaran. Bisa di mana saja mereka untuk belajar. Nah, sekarang kita berhubungan dengan pelajaran mendalam. Nah, sebenarnya pelajaran mendalam ini kalau kita ambil kuncinya itu 3, Bapak Ibu. Kesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah, itu pembelajaran yang bermakna, apa pembelajaran mendalam. Ini saya ambil sumber dari Kemendikbudrismen. Kenapa saya ambil sumber dari Kemendikbudrismen? Karena kita harus juga berasanya bermuara juga kepada Didasmen. Makanya pembelajaran mendalam itu ada 3 sebenarnya elemen yang penting itu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Ini kalau bahasa Inggrisnya ini mindful, ini meaningful, dan ini joyful. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah ini bagaimana cara kita meramu itu di dalam Google Site seperti itu. Menjadi suatu media pembelajaran yang menjadi pendidikan pembelajaran seperti itu. Nah, untuk belanja mendalam itu juga kalau dari apa dari Ki Hajar itu ada namanya olah pikir, olah hati dan olah rasa dan olahraga seperti itu. Juga kita masukkan seperti itu.
Nah, ini kenapa Google Sites saya pakai juga atau kita pakai juga sebagai media pembelajaran karena aplikasi Google Sites ini mudah Bapak Ibu, sebenarnya mudah, menggunakannya mudah, tidak banyak, sebenarnya tidak banyak yang harus kita lakukan. Sebenarnya mudah. Cara menggunakannya mudah, sudah juga tampilan juga menarik. Nah, satu website ini juga gratis Bapak Ibu. Google Sites ini gratis. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya email yang berhubungan dengan Google itu bisa Bapak Ibu akan bisa mendapatkan yang namanya aplikasi Google Site. Apalagi kalau guru sekarang sudah mempunyai akun belajar ID. Nah, akun belajar ID itu juga sangat membantu untuk penerapan Google Site nanti. Nah, teknologi digital, nah makanya teknologi digital itu juga bisa kita pakai seperti ini, pelaksanaan pembelajaran. Jadi pelaksanaan pembelajaran itu kan ada tiga, perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Nah, nanti dalam dari Google Site itu bisa kita menjadikan jadi satu di Google Sheet bisa menjadikan lebih satu. Jadi satu ini perencanaan ada di sana, pelaksanaan ada di sana, asesmen juga ada belajar di sana. Jadi hampir seperti kalau kita sebut juga seperti kelas Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, itu yang Google Sheet kenapa saya gunakan. Nah, lebih interaktif juga. Google Sheet ini juga lebih interaktif, yaitu fleksibel dan kolaborasi. Jadi bisa Bapak Ibu misalnya membuat suatu site itu bersama-sama, bisa Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, Google Sheet juga memudahkan dalam proses pembelajaran karena sebenarnya ini juga mudah jadi bisa buka di mana saja tuh akses di mana saja satu aksesnya cepat Bapak Ibu jadi itu untuk Google Site itu nah jadi seperti itu jadi ada juga dia itu interaktif menarik efisien dan fokus nah itu Bapak Ibu untuk penjelasannya kenapa Google Site ini bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran atau pembelajaran yang mendalam itu alasannya seperti itu. Nah, sekarang kita langsung aja bagaimana istilahnya membuat Google Search secara sederhana, Bapak Ibu. Jadi secara sederhana. Sederhana ini maksudnya yang Bapak bisa lakukan dulu. Nanti kan ada template. Nanti template itu nanti saya jelaskan juga bagaimana cara penggunaan template-nya tersebut. Nah, saya mulai dulu untuk sharing untuk cara membuat Google Search yang sederhana, Bapak Ibu ya. Saya share dulu. Nah, di sini Bapak Ibu cukup mengetikkan nanti di link itu setgoogle.com itu bisa Bapak Ibu dapatkan. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah masuk atau punya email yang berhubungan dengan Google, itu akan dapat langsung yang namanya search Google-nya seperti ini. Ini search Google seperti ini. Nanti akan pertama-tama muncul seperti ini. Nanti berhubungan juga dengan Google Drive. Makanya kalau Bapak Ibu sudah punya template, misalnya template-nya Bapak Ibu malas membuatnya secara ini, Bapak Ibu bisa klik yang namanya galeri template. Di sini banyak muncul-muncul galeri template, ada yang umum, tapi Bapak Ibu bisa gunakan, tinggal ganti-ganti aja. Gitu. Nah, kebetulan template saya itu saya masukkan ke Kementerian Pendidikan karena berhubungan dengan Google Belajar ID. Itu untuk template-nya kalau Bapak Ibu ingin membuat template sendiri. Bapak Ibu juga bisa nanti mengirim template juga seperti itu. Nah, kalau untuk mulai dari nol atau mulai dari awal, Bapak Ibu tinggal klik yang namanya situs kosong. Seperti itu, situs kosong ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya langkah seperti itu. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin memulai dari awal bisa menggunakan template yang sudah ada. Tapi kita coba mencoba untuk yang dari situs kosong dulu Bapak Ibu biar nanti Bapak Ibu bisa tahu cara membuatnya seperti apa. Nah, situs kosong ini kalau kita klik di sini, dia akan muncul tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu tampilnya seperti ini. Nah, ini namanya tampilan pertama daripada Google Site. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tuliskan misalnya materi apa atau judulnya apa. Bisa Bapak Ibu ketikkan di sini. Tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, nah ini kan baru di satu halaman. Nah, kalau sudah di satu halaman, dan Bapak Ibu bisa klik di sini. Tapi saya jelaskan dulu tampilan-tampilan dulu, Bapak Ibu. Di sini tampilannya dulu. Di sini yang namanya kita ingin mengeditnya di sini. Ada beberapa yang mengeditkan. Misalnya di sini ada kotak teks, gambar, sematkan, drive, dan sebagainya. Ini sebenarnya ini gunanya untuk mengedit daripada tampilan daripada site tersebut. Nah, ini ada juga halaman. Halaman ini bisa Bapak Ibu tambahkan semua. Suatu ada tema. Tema ini akan merubah-rubah bentuk tampilannya. Seperti itu. Itu untuk jadi saya agak percepat sedikit karena kenapa? Karena waktu juga. Tapi yang jelas langkah-langkahnya seperti itu.
Jadi Bapak Ibu bisa mengganti jadi judul, nanti tinggal Bapak Ibu misalnya ini menggantikan judulnya apa. Nah, ini saya sebagai contoh aja yang sudah saya sudah jadi buat seperti ini. Nah, ini template yang sudah dibuat. Jadi seperti ini. Nanti Bapak Ibu, ini bukan template yang bukan ini template yang bukan saya kirim Bapak Ibu, tapi ini template yang saya jelaskan dulu. Nah, di sini Bapak Ibu misalnya gini. Ingin pertama, ini beranda halaman pertama, kan halaman pertama. Nah, halaman pertama ini Bapak Ibu ingin menambah lagi halaman. Tinggal Bapak Ibu klik halaman. Nah, klik halaman, di sini tinggal tekan tambah plus di sini, halaman baru. Nah, halaman baru ini bisa Bapak Ibu tambahkan, misalnya materi, kita ketikkan materi 3 atau ketik materi 3. Nah, di sini tinggal klik selesai, akan muncul materi 3 di sini. Nah, sini materi 3. Nah, tapi urutan ini kan tidak berurutan lagi Bapak Ibu. Jadi, kalau tidak berurutan kita tarik aja ke bawah seperti itu. Nanti bisa Bapak Ibu bisa saya berjalan nanti terus di materi 3 ini seperti itu. Nah, setelah materi 3 ini isinya belum ada. Nah, makanya sekarang kita belajar bersama-sama cara mengisinya gimana materi 3 ini. Nah, cara mengisi materi 3 ini kita disebut dengan menggunakan sisipkan. Nah, sisipkan itu ada 4 macam, bisa melalui sini atau Bapak Ibu bisa klik 2 kali di sini. Klik 2 kali. Misalnya di sini, Bapak Ibu klik 2 kali di kotak kosong ini, lebar kosong ini, klik 2 kali. Ini bisa kita isi apa yang kita perlukan. Misalnya di sini, misalnya kita ingin mengisi tentang teks. Misalnya ada penjelasan dulu. Penjelasannya apa? Bapak Ibu tinggal ketik aja penjelasan apa, cara menggunakannya bagaimana. Nah, contohnya seperti ini. Nah, teks ya Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu ketikkan teks. Itu cara penggunaannya. Nah, itu bisa kita Bapak Ibu gunakan seperti itu. Jadi ketika tiga ketik tinggal ketik teks apa misalnya gunakan seperti apa. Misalnya Bapak Ibu sudah punya data-datanya, tinggal di Nah, bisa data itu bisa Bapak Ibu ngambil dari Drive. Misalnya di Drive, Drive itu Bapak Ibu punya Drive. Drive itu bisa Bapak Ibu ambil data-data seperti itu. Tinggal Bapak Ibu kelingkan aja misalnya datanya apa, tentang apa misalnya. Nah, misalnya drive-nya tentang ini, data ini. Kita Bapak Ibu tinggal sisipkan aja. Nah, ini tinggal Bapak Ibu sisihkan aja. Nanti akan muncul ke sini datanya. Nah, seperti itu. Jadi enak Bapak Ibu. Jadi kerja Bapak Ibu itu tidak harus ini. Nah, ini data ini seperti materi misalnya materinya. Jadi ini materinya. Jadi misalnya kita ketikkan aja silakan dibaca misalnya dan dipahami. Jadi kan anak Kenapa siswa kita itu tinggal enak. Nah, sekarang untuk cara melihatnya, ini sebelum kita ini belum dipublikasikan buat cara melihatnya kita klik yang ini. Sini ada namanya pratinjau. Nah, pratinjau kita klik dulu. Nah, kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan kita, berarti kita bisa edit. Tapi kalau misalnya tidak pas, nah tinggal ini. Jadi siswa itu cukup membaca di sini aja. Tidak harus membaca di media lain. Tinggal situ. Nah, sudah itu kalau sudah pas, kita klik lagi, ini tuh pratinjau. Nah, di sini ada juga Bapak Ibu nanti Oke. Nah, di sini juga Bapak Ibu nanti ada yang namanya kalau sudah pas Bapak Ibu bisa publikasikan. Nanti publikasikan. Publikasi ini kalau Bapak Ibu sudah muncul warna biru seperti ini pernah dipublikasikan. Tapi kalau belum ini tidak akan muncul warna biru. Kalau misalnya masih kosong, nanti kita ini kan Bapak Ibu ya. Nah, cara publikasinya ini Bapak Ibu tinggal klik di sini. Nah, ini setelan publikasi. Tapi kalau Bapak Ibu ingin batal publikasi, boleh. Saya batalkan dulu. Batalkan publikasi. Oke. Nah, ini kan nanti Bapak Ibu ini, nah ini nanti publikasinya ini belum bisa dipublikasikan. Jadi seperti ini. Jadi tinggal misalnya gini, tinggal Bapak Ibu publikasikan. Nah, kalau bisa dipublikasikan nanti seperti ini. Kita atur dulu. Publikasi kita atur dulu. Karena di situ ada yang namanya webnya Bapak Ibu. Jadi sini kita bisa kelola. Misalnya Bapak Ibu ingin apa istilahnya hasil Bapak Ibu ini tidak mau orang lain istilahnya mengeditnya. Bapak Ibu tinggal klik yang ini aja siapa pemilih ini. Nah, ini diganti data Ibu nanti diganti aja ini siapa ini bisa Bapak Ibu ganti. Nah, ini bisa Bapak Ibu ganti misalnya jadi penglihat saja.
seperti itu. Dilarang mengakses seperti itu. Jadi ini data diganti Bapak Ibu ganti jadi penglihat saja seperti itu. Jadi banyak caranya Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya tidak ini dibatasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa membatasi akses apa site Bapak Ibu itu tidak diganggu oleh orang, oleh situsnya juga kalau misalnya jadikan dibatasi juga jadi publik tidak bisa melihat situs Bapak Ibu itu hanya dibatasi yang punya istilahnya email yang berhubungan dengan kementerian misalnya dengan apa seperti itu. Jadi betul betul caranya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin misalnya dipublikasikan seperti itu caranya. Tapi kalau memang ingin dipublikasikan itu Bapak Ibu tinggal klik publik. Ini jangan dibatasi, tapi siapa saja yang memiliki link. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan. Itu Bapak Ibu caranya untuk publikasi. Nah, setelah publikasi ini, nah disinilah kita bisa ganti nama nama apa nama webnya misalnya sini ini bisa kita ganti misalnya pembelajaran. Nah, kalau pembelajarannya ini, nah pembelajarannya seandainya pembelajaran ini masih merah, berarti sudah pernah digunakan. Makanya kita harus mencari data apa kata-kata itu yang jangan sampai merah. Misalnya pembelajaran DM misalnya kan. Berarti kalau misalnya sudah ada berarti kalau belum ada berarti bisa kita pakaikan ini. Mari kita langsungkan publikasikan. Nah, ini publikasi nanti. Nah, link yang link yang inilah nanti Bapak Ibu kirim ke linknya ini nanti Bapak Ibu kirim ke misalnya ke siswa, salin link nanti siswa itu akan membuka ini, dia akan bisa belajar dengan cara seperti itu. Nah, itu untuk cara publikasinya. Nah, satu saya juga akan menjelaskan itu cara-cara yang lain ini seperti ini. Tadi sudah drive sudah. Sekarang kita berhubungkan dengan yang smart. Yang smart kan ini. Nah, smart kan ini ada dua bisa dengan link ke URL atau link ke web atau menggunakan smart code. Nah, di sini yang smart ini misalnya Bapak Ibu punya yang di misalnya yang ini, misalnya Bapak Ibu punya misalnya ada Canva ya, Canva misalnya Canva Bapak Ibu punya media pembelajaran di Canva. Misalnya seperti itu, media pembelajaran di Canva saya coba contohkan dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini kan kita memberitahu ini Bapak Ibu bisa menggunakan smart. Jadi bisa menggunakan karena share sudah itu Bapak Ibu tinggal menggunakan embed. Embed itu kan semat kan. Jadi tinggal klik copy. Sudah itu di sini sematkan kode, tinggal klik di sini, pastekan di sini, tinggal berikutnya. Nanti akan muncul di sini, tinggal sisipkan. Nah, jadi siswa itu sudah tahu cara misalnya siswa ditugaskan untuk membuat media interaktif dengan Google Sites sebagai portofolio mereka sendiri. Nah, nanti mereka tinggal membaca petunjuk ini, maka bekerja sendiri. Ini bisa kita tarik-tarik Bapak Ibu. Bisa kita besarkan, bisa kita ini tarik-tarik. Seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau menggunakan smart. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan kode URL sama kode URL tinggal kita kopikan aja ini. Sama ini kode URL bedanya kode URL itu tidak ada pakai smart jadi tinggal seperti ini. Tapi ini masuknya ke alamatnya. Seperti itu. Itu bedanya Bapak Ibu. Itu antara beda antara URL dengan smart kan. Tuh. Kalau semua itu mereka langsung kerja di sini, tapi kalau kalau kita menggunakan, nah kita coba dulu, kita perhatiin jauh lagi. Kalau bisa kita menggunakan Canva, dia akan masuk ke web Canva itu sendiri, seperti itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan Smart, dia kita cukup di sini aja belajarnya itu. Jadi tidak lagi masuk ke web yang berikutnya, seperti itu Bapak Ibu. Itu bedanya Smart dengan kita menggunakan URL. Nah, nanti saya jelaskan juga tentang template-nya nanti. Nah, ini juga ada beberapa tentang tampilannya. Tampilan ini bisa Ibu berubah-ubah. Misalnya kalau klik ini, nanti berubah seperti ini. Ini bisa Ibu isi juga datanya. Seperti ini. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu isi juga. Jadi banyak tampilan-tampilan yang bisa Bapak Ibu gunakan di sini. Nah, di sini juga ada carousel. Carousel ini seperti gambar-gambar yang berjalan-berjalan seperti itu juga nanti. Ini banyak sebenarnya Bapak Ibu kalau kita jelaskan satu-satu nggak cukup selama 60 menit jelaskan satu-satu ini. Tapi yang jelas Bapak Ibu cukup tampilkan yang ini dulu aja dulu. Nah, untuk halaman tadi sudah, untuk tema juga bisa Bapak Ibu berubah-ubah. Seperti itu untuk temanya, bagaimana cara membuat temanya seperti itu. Nah, sekarang sisipkan. Jadi ini banyak tampilan-tampilannya, ini udah berapa tombol seperti itu.
Nah, ini juga Bapak Ibu bisa ngambil dari YouTube, misalnya untuk media-media ngambil dari YouTube, apa itu bisa Bapak Ibu tarik, tinggal Bapak itu tinggal cari aja, misalnya apa YouTube itu. Kalau misal channel dari saya, tapi kalau misalnya pembelajaran apa, misalnya ekonomi atau apa, misalnya tentang digitalisasi, misalnya gitu, Bapak Ibu tinggal klik aja. Nanti banyak itu di YouTube itu tinggal Bapak Ibu ambil yang mana yang Bapak Ibu perlukan, tinggal klik sekali. Misalnya ini webinar ini tentang ini di stasiun itu tinggal Bapak Ibu klik sekali. Nah, ini nanti akan sisipkan akan muncul di sini. Jadi siswa itu tinggal mengklik di sini aja sudah bisa belajar dia nanti. Kita harus perhatiin jauh lagi. Nah, tinggal mereka itu jadi ada banyak cara-caranya itu. Nah, itu. Oke. Jadi siswa itu tidak banyak web, tidak banyak istilah, tidak banyak halaman-halaman untuk membukanya. Oke, Bapak, itu untuk cara kita kalau menggunakan YouTube. Bapak Ibu juga bisa mengasihkan dokumen-dokumen, slide dan sebagainya. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat kuis menggunakan Google Form bisa juga, misalnya menggunakan Google Doc bisa juga. Jadi banyak Bapak Ibu bisa menggunakan di sini. Misalnya link media sosial juga bisa kita linkkan. Satu kita Bapak Ibu juga bisa menggunakan peta. Misalnya petanya di mana? Misalnya kita telusuri Google Map itu. Misalnya kita ingin mencari alamat siapa, kita klik di sini aja. Misalnya kita ingin mencari Google Map. Jadi website ini atau Google Site ini bisa juga sebagai marketing, apa istilahnya, digital marketing juga bisa, sebagai media promosi juga bisa. Banyak sebenarnya langkah-langkah. Tapi karena kita khusus ke pendidikan, maka ini sebagai media pembelajaran Bapak Ibu. Itu untuk dasar-dasar untuk membuat site yang sederhana. Nah, itu untuk yang Bapak Ibu ketahui dulu. Nah, di sini juga ada tombol-tombol. Nanti tombol-tombol ini bisa kita link-linkkan. Nah, sekarang saya kasih contoh saya template yang saya bagikan. Yang ini template yang pertama yang saya bagikan. Nah, template yang pertama ini Bapak Ibu bisa ganti nanti. Bapak Ibu bisa ganti yang ini halamannya nanti. Misalnya Bapak Ibu sesuai dengan kelas Bapak Ibu. Jadi cara menggantinya, gini saya ajarkan dulu Pak, bisa berbagian dulu. Ini bisa Bapak Ibu ganti. Tampilan di sini Bapak Ibu bisa ganti. Ini juga bisa diganti. Misalnya Bapak Ibu sesuaikan ini bisa diganti. Nah, cara menggantikan nanti di template Bapak Ibu ini template yang pertama ya Bapak Ibu, ini cukup Bapak Ibu klik foto. Misalnya nanti upload itu kalau foto ada di misalnya di laptop atau di komputer Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin pilih boleh. Pilih itu banyak di Google Gambar tuh banyak, di Google Drive juga banyak itu. Tinggal Bapak Ibu klikkan aja. Misalnya di Google Gambar, misalnya Google Gambar itu Bapak Ibu tinggal telusuri aja. Misalnya ingin foto apa sesuai dengan mampu Bapak Ibu. Misalnya laptop. Nanti akan muncul. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih mana yang sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Ini kita ganti laptop misalnya itu. Nah, ini laptop. Nanti ini kan muncul bentuk laptop. Nah, ini karena saya berhubungan dengan manajemen informatika. Nah, ini kebetulan kelas yang saya ampuh, misalnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu tinggal mengganti. Nah, cara gantinya Bapak Ibu cukup klik di sini. Nanti kan akan muncul halaman. Nah, halaman ini Bapak Ibu tinggal klik dua kali. Misalnya kelasnya kelas berapa? Misalnya kelas kalau misalnya di SMA atau SMP pokoknya tergantung kelas Bapak Ibu yang ampuh. Misalnya ini kelas berapa? Nah, misalnya kelas kita nggak tahu kelas berapa, misalnya kelas berapa titik-titik. Nah, ini Bapak Ibu tinggal enter, nanti akan berubah di sini navigasinya. Nah, navigasi ini ada subnya. Subnya kita misalnya pertemuan ke berapa bisa Ibu ganti. Misalnya pertemuan ke berapa nanti bisa Ibu ganti juga sama dengan kali. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tambah lagi subnya, misalnya kelas ini ada lagi subnya. Misalnya kita gunakan tambah sub halaman. Sub halaman ini misalnya pertemuan ketiga misalnya kita buat nanti kita buat lagi untuk pertemuan ketiga selesai misalnya kan. Nah, itu. Nah, nanti di sini tinggal pertemuan ketiga nanti tinggal blok seperti itu. Nah, itu bisa Bapak Ibu ganti. Nah, sekarang kita kembali lagi ke beranda. Nah, beranda ini bisa Ibu ganti. Nah, di sini bisa Ibu ganti juga untuk kata-katanya bisa diganti. Klik dua kali. Ini gambarnya Bapak Ibu saya ambil juga ini Bapak Ibu bisa ganti. Gambar ini Bapak Ibu bisa ganti juga. Misalnya tidak butuh gambar ini boleh. Bisa juga diganti nanti. Seperti itu. Jadi banyak cara untuk mengganti-gantinya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal ketik aja ganti misalnya tentang apa, ini saya klik untuk editnya apa seperti itu. Ini ganti-ganti semua. Nah, ini untuk supaya Bapak Ibu memudahkan untuk siswa. Nah, ini
supaya siswa itu mudah, misalnya sekarang di Brand itu dia jurusan ini, misalnya seperti saya ini jurusan teknik jaringan. Jadi dia tidak perlu buka lagi yang ini nanti. Makanya ini kita menggunakan yang disebut dengan media interaktif, diinteraktifkan. Nah, diinteraktifkan ini kebetulan karena di teknik jaringan ini saya tidak mengajar, berarti saya tidak interaktifkan. Tapi coba di sini. Nah, ini kita lihat dulu. Kalau seandainya saya coba interaktif dulu. Kalau ini nggak masuk, berarti kan langsung masuk ke kelas yang kita buat. Berarti tidak perlu lagi siswa itu mencari-cari kelasnya. Cukup siswa itu mencari kelas misalnya kita kembali lagi ke beranda. Nah, nanti yang kedua nanti, template yang kedua nanti saya membuat yang disebut dengan media interaktifnya, Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu ganti aja. Nah, di sini cara untuk menginteraktifkan ini misalnya gini, cara untuk menginteraktifkan biar biar sekali istilahnya gini, Bapak Ibu seperti ini kan, sekali klik di beranda ini dia langsung masuk ke kelas yang dia tuju. Jadi tidak lagi dia cari-cari kelas. Seperti itu. Nah, jadi langsung menginteraktif. Jadi siswa itu cukup membaca di sini aja. Nah, berarti ini punya kelas dia. Di sinilah semua, misalnya bahan-bahan video, asesmennya di sini semua. Jadi apa itu tugasnya sendiri semua seperti itu. Jadi siswa itu tidak perlu lagi mencari kelas yang lain. Nah, kita kembali lagi ke beranda. Nanti yang kedua. Nah, nah ini misalnya gini kita interaktifkan yang ini, kita interaktifkan ini yang ini. Caranya gini cara untuk menginteraktifkannya. Saya Nah, ini interaktifkan juga. Ini cara menginteraktifkan ini sisipkan ya. Nah, untuk menginteraktifnya ini bisa Bapak klik dua kali di sini. Ini ada Bapak Ibu. Nah, di sini ada klik dua kali Bapak Ibu. Saya jelaskan dulu klik dua kali. Nah, klik dua kali ini nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada crop untuk istilahnya untuk istilahnya mengecilkan atau membesarkan gambar. Ini juga ada kalau kita tidak jadi. Nah, ini sisipkan link, ini untuk duplikasi dan ini. Nah, ini ada beberapa yang ini bisa kita Bapak Ibu ganti gambar juga. Seperti itu. Nah, kalau learning seperti ini. Nah, link yang ini kita majukan kemana Bapak Ibu? Tautkan kemana? Kalau misalnya nggak ada, misalnya kita tautkan ke pertemuan ketiga. Nah, terapkan. Nanti kita coba dulu. Nah, ini berarti kita linknya akan ke pertemuan ketiga. Seperti itu, Bapak. Itu untuk cara untuk tautan-tautannya. Itu untuk dasar daripada istilah untuk membuat media interaktifnya Bapak Ibu. Ada berapa yang bisa Bapak Ibu untuk media aktifnya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal seperti itu. Kan langsung kembali. Nah, karena ini kelasnya masih kosong, karena pertemuan tiga belum ada isi, makanya masih kosong. Tapi kalau misalnya di halaman pertemuan tiga kita isi, nah kita kembali lagi. Pertemuan tiga kita isi. Nah, cara ngisinya tadi seperti saya bilang tadi, ini bisa Bapak Ibu menggunakan yang tadi, misalnya menggunakan YouTube, misalnya cari media di YouTube, atau Bapak Ibu bisa mencari media menggunakan yang tadi, menggunakan Smartkan atau menggunakan kode URL. Itu langkah-langkahnya. Sudah itu juga Bapak Ibu bisa juga menggunakan Drive. Seandainya sudah punya Drive punya Drive sendiri itu banyak-banyak media pembelajaran Bapak Ibu. Misalnya media pembelajaran Bapak Ibu disimpan di Drive itu Bapak Ibu bisa tampilkan. Sudah itu juga digambar juga Bapak Ibu bisa pilih misalnya seperti tadi. Nah, ini juga Bapak Ibu kalau misalnya ingin menjadi tampilan yang lebih menarik, nggak Bapak Ibu klik di sini aja. Nah, seperti ini. Jadi tinggal Bapak Ibu klik aja. Misalnya ini tambah gambar. Nah, misalnya kita pilih gambar, misalnya kita pilih YouTube, misalnya pilih YouTube. Misalnya tadi jaringan, kita klik misalnya teknik jaringan. Nah, ini saya maaf berhubungan dengan ini Bapak Ibu ya, berhubungan dengan sekolah saya. Jadi kalau misalnya nanti selesai kerja dengan mapel Bapak Ibu. Nah, ini teknik jaringan. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu klik sekali sini. Nah, nanti kan muncul di sini. Nah, seperti itu teknik jaringan. Tinggal klik aja. Misalnya suruh perintahnya apa atau menugaskan apa seperti itu. Itu teknik jaringan. Misalnya itu. Nah, juga seperti ini. Jadi ke Bagus tinggal enak. Tidak perlu lagi mengatur-ngatur lagi di tampilan. Nah, bagaimana supaya tampilan di belakang ini menjadi background ini menjadi lebih menarik? Bapak Ibu bisa klik di sini. Warna bagian ini. Bisa Bapak Ibu pilih juga sama dengan kemarin. Pilih. Misalnya Bapak Ibu tertarik dengan warna yang mana, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Misalnya tidak ada yang sesuai di sini, Bapak Ibu tinggal klik gambar, tinggal Bapak Ibu klikkan misalnya warna apa yang Bapak Ibu sukai, misalnya warna biru. Nah, warna biru, tinggal Bapak Ibu klik sekali di sini, tinggal sisipkan, nanti di belakangnya itu akan muncul warna biru, belakangnya nanti.
itu. Nah, itu. Jadi untuk menarik, menarik apa istilahnya menarik gambar-gambar itu menjadi lebih menarik. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Nah, sama seperti ini. Jadi kita kembali lagi. Nanti saya coba satu-satu juga yang ini. Nggak apa-apa. Kita coba-coba untuk yang ini. Nah, untuk carousel gambar ini, sebenarnya carousel gambar ini, saya coba dulu. Kita carousel gambar. Carousel gambar ini gini. Misalnya Bapak Ibu punya gambar yang ini. Misalnya banyak punya gambar. Misalnya seperti apa ya. Misalnya mapel yang Bapak Ibu miliki. Misalnya ya kita kembali lagi komputer misalnya. Komputer. Nah, ini satu, yang ini aja dulu. Ini ya, ini kita hapus. Ini, nah ini kita sisihkan. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini kita tengah. Ini untuk tampilannya menjadi ini. Kita cobain carousel. Nah, ini kita geser-geser. Nah, itu. Nah, jadi seperti ini. Nanti siswa itu bisa melihat lihat gambarnya apa yang kita butuhkan. Tinggal dia sih. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya kita menggunakan yang korsel Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ada juga yang tombol. Nah, tombol ini juga yang disebut dengan yang namanya sisipkan tombol. Sama seperti itu. Misalnya sebelum atau kembali ke home, misalnya beranda. Oke, Bapak Ibu. Nah, tautannya ini kita kembali ke beranda. Nah, saya sisipkan. Nah, kita coba. Jika Bapak Ibu klik tulisan beranda, dia nanti akan kembali ke halaman beranda. Nah, seperti itu. Itu namanya interaktif Bapak Ibu. Nanti siswa itu tidak lagi mencari-cari beranda itu di mana. Cukup dia klikkan tulisan beranda yang ini, tombol beranda ini, dia akan kembali lagi ke beranda. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kan dia kembali ke beranda. Nah, Nah, kembali lagi beranda. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi, tapi ini harus kita atur Bapak Ibu. Nanti kita atur nanti. Makanya template yang kedua nanti saya banyak di media interaktifnya. Template yang kedua nanti. Itu untuk yang template yang ini. Nah, setelah itu saya coba satu-satu juga untuk link media sosial ini sama Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu misalnya tadi di pertemuan tiga tadi kan masih kosong. Nah, di media sosial juga Bapak Ibu bisa misalnya ini link media sosial. Nah, media sosial ini Bapak Ibu tinggal tambahkan aja ini tambah gambar. Misalnya gambar, misalnya Facebook, Facebooknya apa linknya. Tinggal Bapak Ibu kopikan aja ke sini, linknya apa. Kopikan aja ke sini linknya apa. Jadi siswa itu tinggal mencari link ini, mencari link ini. Misalnya Bapak Ibu punya media pembelajaran di TikTok, boleh masukkan ke situ. Media pembelajaran di Instagram, yang menggunakan mikro apa istilahnya mikroblog boleh bisa juga misal Bapak Ibu juga menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran bisa jadi Bapak Ibu bisa menautkan juga sama seperti tadi nah itu untuk nah sekarang kalau kalender ini untuk ini Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu ingin hari apa belajarnya seperti apa itu bisa juga nah juga untuk peta peta ini sebenarnya untuk Bapak Ibu ingin menyusuri misalnya ingin mencari lokasi misalnya belajar misalnya tentang apa tentang sejarah apa misalnya kan di mana lokasinya misalnya lokasi lokasi benteng misalnya benteng apa misalnya lokasi benteng Vanderburg misalnya ini yang di Jogja ya Ibu. Nah, nanti kita tinggal pilih. Nanti siswa itu tinggal melihat di sini. Oh, berarti di sini lokasinya di sekitar sini. Nah, seperti itu. Ini juga Bapak Ibu bisa gunakan sebagai istilahnya Google Map Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu membahas tentang ini, Mas. Nah, jadi nggak Bapak Ibu. Nanti ini lokasi ini langsung Bapak Ibu, jadi langsung real time Bapak Ibu. Jadi tidak ini. Ini bisa juga sebagai Google Map. Nah, kalau spreadsheet ini Bapak Ibu kalau misalnya punya media pembelajaran di spreadsheet juga bisa. Bisa juga Bapak Ibu juga. Formulir juga bisa. Biasanya formulir ini Bapak Ibu gunakan sebagai quiz Bapak Ibu ya. Seperti ini. Contohnya ini. Contohnya ini, formulir. Nah, nah ini materi yang saya punya untuk, nah ini tugas dan asesmen, apa bisa beri petunjuk. Nah ini kumpulkan di sini, misalnya gini. Nah, makanya Bapak Ibu kata-kata terakhir itu Bapak Ibu bisa ganti, misalnya di sini kumpulkan link hasilnya ini. Kebetulan link hasilnya ini harus kumpulkan ke sini. Tinggal diklik sekali, nanti kan muncul.
Kita tinggal melihat di sini. Wah, berarti mereka kumpulkan di sini. Nah, ini peta-peta yang mereka punya, rumah mereka di sini. Jadi kita bisa memantau siswa itu bagaimana, seperti itu. Itu untuk menggunakan kalau menggunakan link. Jadi seperti ini. Kan kita ada petunjuknya, misalnya rancangkan, Doodle, sudah itu karya yang diwajib itu jangan panik apa yang dikerjakan seperti itu. Jadi jangan sampai mereka itu, tapi kita boleh jika kita seperti ini, saya menggunakan jangan panik entah apa yang merasukimu, tugas harus dikerjakan. Karena kan seperti itu. Jadi kita buat suatu kata-kata juga nggak apa-apa, Bu, menjadi lebih menarik. Nah, di sini hasilnya seperti itu. Ini yang template yang pertama. Ini bisa Bapak Ibu ganti juga. Seperti tadi bisa Bapak Ibu ganti juga di sini. Nanti template-nya bisa Bapak Ibu ganti juga. Jadi banyak Bapak Ibu caranya. Nah, ini Bapak Ibu jika menggunakan Google Form ini seperti presensi Google Form. Jadi mereka cukup ngetik di sini aja, tidak harus buka ke apa misalnya web yang lain. Itu untuk template yang pertama seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa ganti-ganti nanti yang seperti ini bisa ganti-ganti. Gantinya tadi seperti ini bisa dihapus, Bapak Ibu tinggal ganti sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu sesuaikan gitu. Nah, kalau sudah pas kita kalau misalnya publikasi nah di sini kita lihat dulu ini publik saat ini, tapi kalau kita lihat dulu draftnya sesuai nggak apa yang saya ganti. Kalau misalnya belum sesuai jangan kita publikasikan dulu. Cukup kita nanti aja kita klik sekali aja kita keluarkan lagi. Nah, ini publikasi yang saat ini. Kalau sudah pas kita klik publikasi. Ini juga ada setelah publikasi. Ini publikasi ini yang seperti tadi yang saya bilang itu harus merubah editornya dulu. Nah, sini tinggal publikasikan aja. Nah, kalau sudah publikasi nanti berubah template yang lain seperti itu. Nah, tapi itu caranya. Ini juga bisa kita bagikan kepada orang lain. Kebetulan kalau misalnya Bapak Ibu memang punya email nanti bisa saya kirimkan ke email Bapak Ibu aja nanti template-nya misalnya seperti itu atau bagaimana gitu. Nah, ini setelan-setelannya. Setelan ini tampilan-tampilannya Bapak Ibu. Jadi tampilan itu ada tampilan-tampilan yang Bapak Ibu lihat. Ini seperti brand seperti itu. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Itu yang template yang pertama Bapak Ibu, template yang pertama. Nah, template yang pertama seperti itu. Nah, sekarang saya coba untuk template yang agak istilahnya bukan ini ya yang berlangsung berhubungan dengan interaktif yang saya sudah bagikan. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan di sini ada beberapa. Nah, di sini ada banyak. Sebenarnya ini Bapak Ibu bisa tambahkan ini template ini. Bisa Bapak Ibu ganti-ganti seperti saya bilang tadi. Bapak Ibu bisa ganti-ganti. Bisa ganti-ganti ini materi-materi ini bisa Bapak Ibu ganti. Termasuk pengembangan nanti pengembangan cukup Bapak Ibu juga. Ini kan kebetulan pengembangannya masih saya. Nanti Bapak Ibu bisa ganti pengembangannya siapa. Sudah itu untuk menu utamanya juga nanti Bapak Ibu bisa nanti saya jelaskan dulu untuk template yang kedua ini. Nah, template yang kedua ini template yang ini media interaktif. Ini Bapak Ibu bisa ganti gambarnya Bapak Ibu ya, jangan misalnya saya Bapak tidak butuh ini, bisa Bapak Ibu ganti. Nah, bisa ganti gambar, misalnya ganti gambar yang mana? Boleh. Ini caranya seperti itu. Misalnya pilih nah, gambar apa? Misalnya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal ganti aja gambarnya apa. Sesuai dengan Bapak Ibu keinginan belajarnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah gambar seperti tadi, kalau misalnya belum punya gambar, bisa ngambil dari gambar dari pilih. Atau kalau Bapak Ibu punya gambar sendiri, tinggal upload. Tinggal tambahkan teks seperti itu. Nah, ini untuk template yang pertama. Ini di halaman beranda atau halaman judul. Nah, di sini kenapa saya membuat interaktif? Saya membuat interaktif. Nah, baik. Mobile interaktif. Nah, sama kita coba dulu. Nah, interaktif ini sama seperti yang tadi. Ini misalnya kita telah tinjau, nanti Bapak Ibu muncul misalnya di sini, klik mulai. Nah, klik mulai, nanti akan muncul ke menu utama. Jadi siswa itu cukup di sini aja dia nanti klik. Nah, menu utamanya itu misalnya dia baca dulu petunjuk penggunaan. Nah, petunjuk penggunaannya itu nah, seperti penjualan guna ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dulu. Nanti misalnya kalau ini berarti dia harus kembali ke beranda. Kalau tombol ini kembali menu utama. Ini keluar dari media ini kembali ke materi utama. Ini seperti ini. Ini petunjuknya. Jadi tinggal melihat gambar-gambarnya aja. Nah, sekarang kita kembali lagi ke ini. Nah, kembali dia berandi lagi ke beranda. Seperti itu. Nah, klik mulai lagi misalnya. Nah, di sini misalnya tujuan pembelajarannya dulu apa? Nah, tujuan pembelajarannya misalnya ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu ganti nanti. Saya buat ganti tujuan pembelajarannya sesuai dengan pemaparan Bapak Ibu misalnya itu.
Nah, tujuan pembelajarannya ini misalnya Bapak Ibu saya ganti. Nah, di sini kan seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu ganti sama dengan cara disisipkan. Nah, saya tujuan pelajarannya apa sisipkan? Misalnya kalau misalnya ini nggak perlu lagi, Bapak Ibu tinggal hapus saja. Seperti itu. Sesuaikan aja Bapak Ibu ya. Ini cuma template Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ganti-ganti sesuai dengan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, tapi kalau yang ini kalau bisa kalau misalnya belum tahu jangan usah diganti Bapak Ibu. Cukup yang ganti yang ini aja, gambar-gambarnya aja. Nah, caranya gini, contohnya supaya Bapak Ibu tidak bingung. Cara takutnya nanti kan dia tidak teratur lagi, misalnya seperti tadi, misalnya fotografi. Takutnya mindah-mindahkannya nanti Bapak Ibu bingung. Nah, misalnya ini saya sisipkan. Nah, ini kan masih di bawah ini kan, harusnya kan di sini. Nah, ini Bapak Ibu tiket tarik aja. Nggak tarik-tarik aja seperti itu. Atau ini, nah ini jadi Bapak Ibu ini jadi satu. Kalau di sini jadi satu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ingin jadi satu, ini ditarik ke bawah. Nah, nanti nanti kan berurutan lagi, beda lagi seperti itu. Jadi cukup seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak, yang ini jangan dihapus. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu hapus, nanti nggak bisa kembali lagi apa istilahnya linknya nanti seperti itu. Nah ini kan linknya kan ini, linknya kan ke menu utama. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu memang mau ganti boleh. Misalnya judul utamanya itu apa di halaman utama itu apa? Di halaman utamanya misalnya beranda, boleh Bapak Ibu ganti ke misalnya di sini sesuaikan dengan alamatnya Bapak Ibu. Misalnya ini kalau Bapak Ibu ganti ini misalnya ganti ke menu utama atau ke beranda, misalnya ini ke beranda, misalnya ini ke beranda, nanti misalnya Bapak Ibu ganti ke beranda, misalnya kita klik beranda. Nanti kalau Bapak Ibu klik di sini, nanti kalau siswanya klik di sini, kita coba ya. Kalau Bapak Ibu select ini dia kembali ke beranda, bukan kembali ke menu utama. Karena tujuan, seperti itu. Karena Bapak Ibu sudah menginteraktifkannya atau mengelingkannya ke menu utama. Tapi tujuan kita kan sebenarnya harus ke materi, apa, ke menu utama supaya dia tidak lari-lari. Nah, makanya ini kita ganti lagi tadi yang link yang tadi. Nah, kalau misalnya itu, jadi kita ganti lagi, jangan sampai nanti ada kesalahan Bapak Ibu, link-linknya. Makanya linknya itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya kalau link interaktif ini memang agak sedikit apa ya saya sedikit rumit kalau Bapak Ibu tidak tahu arahnya. Makanya kita buat dulu yang namanya karena belajar interaktif ini yang pertama yaitu harus kita buat dulu garis panahnya, misalnya flowchartnya itu kita harus tahu. Makanya saya tidak memberikan yang seperti ini terlalu tinggi Bapak Ibu karena kalau saya terlalu tinggi takutnya Bapak Ibu bingung karena interaktif itu seperti itu ada flowchartnya arahnya kemana satu kalau tidak sesuai balik lagi seperti itu jadi flowchartnya seperti itu. Nah ini template yang Bapak Ibu bisa ganti-ganti. Nah contohnya seperti tadi. Jadi saya kembali lagi yang tadi yang nanti takut nanti nah seperti itu. Jadi tolong yang itu jauh usah Bapak Ibu ganti-ganti lagi yang apa yang pokoknya yang di tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu nggak usah ganti-ganti lagi linknya. Misalnya itu jangan sampai nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu, nggak apa-apa diganti. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, kalau misalnya belum tahu, nggak usah diganti Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu atur aja istilahnya tampilannya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti pas Bapak Ibu klik, apa siswanya klik, kenapa arahnya berbeda, tidak masuk ke situ, katanya seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Karena ada beberapa siswa itu seperti itu. Kenapa dia tidak masuk lagi seperti ini? Nah, ini kita ubah lagi, kita kembali lagi linknya ke menu utama, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti ada. Nah, untuk menu utama, sekali Bapak Ibu, ini juga bisa Bapak Ibu ganti-ganti gambarnya. Nanti saya jelaskan lagi ke satu-satu. Oke, nah kita kembali lagi. Nah, saya jelaskan lagi ke petunjuk pengguna sudah. Nah, ke menu utama. Menu utama ini Bapak Ibu bisa ganti gambarnya ini. Kalau mau diganti. Karena ini menu utama ini bisa Ibu tambahkan, bisa Ibu kurangi. Misalnya seperti ini, tidak butuh pengembang, boleh dihapus. Tidak butuh pembelajaran. Jadi cara menghapusnya sebenarnya tidak butuh pengembang di sekitar sini aja. Bapak Ibu hapus saja halamannya. Otomatis halamannya hilang nanti. Itu. Kalau mau dihapus. Tapi kalau mau Ibu tambah, seperti tadi, tambah halaman. Kalau tambah halaman seperti ini. Tapi kalau ingin menghapus halaman yang tidak diperlukan, cukup Bapak Ibu misalnya seperti pengembang. Tinggal hapus saja. Nanti habis pengembangannya nanti. Ini juga bisa Bapak Ibu hapus juga. Jadi tidak lagi link ke pengembang. Nah, kalau kita buktikan dulu untuk ini. Misalnya
pengembangnya atau di pengembangnya saya hapus misalnya gitu kan. Saya hapus pengembangnya. Nah, kalau pengembangnya hapus, kalau Bapak Ibu gunakan yang menu utama yang pengembang, nanti dia tidak ada lagi linknya, nggak bisa lagi Bapak Ibu. Karena halamannya tidak ada. Kalau ini bisa, karena halamannya masih ada, seperti itu. Jadi bisa dikurangi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kebetulan pengembangnya sudah dihapus tadi kan, jadi tidak bisa lagi muncul. Nah, jadi seperti itu untuk cara mengedit dari template ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu. Nah, ini kebetul ini ya. Ja- jadi menurut kami pengembang ini sudah ada tadi halaman pengembangnya sudah hilang. Halaman pengembangnya sudah hilang. Nah, ini bisa kita Bapak Ibu tinggal undo kan aja di sini. Nah, di sini nah makanya saya bilang tadi Bapak Ibu jangan kaget misalnya kalau misalnya kenapa hilang Bapak coba di ini aja, di undo atau di redo seperti itu. Atau di ini. Seperti itu Bapak Ibu ya caranya. Jadi kalau misalnya sudah itu jangan dipublikasikan dulu. Kalau dipublikasikan nanti berubah. Makanya diperhatinjaukan dulu. Kita perhatinjaukan dulu. Makanya setiap membuat web atau desain web itu kita perhatinjau dulu. Sesuai nggak apa yang kita inginkan? Sesuai nggak dengan desain yang kita inginkan? Kalau belum sesuai, kita edit lagi. Seperti itu. Nah, itu untuk yang link-linknya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa ganti-ganti di sini. Gambarnya juga bisa, misalnya Bapak Ibu tidak mau gambar ini, boleh diganti seperti tadi. Klik 2 kali. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja ganti gambar. Misalnya sesuaikan apa gambar yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Boleh. Tapi kalau gambarnya ganti, misalnya kita ganti, coba kita pilih dulu ya gambarnya ganti. Kita coba dulu Bapak Ibu. Nanti makanya di sini kita harus berani mencoba. Bapak Ibu belajar ini harus berani mencoba. Masalah salah dan tidaknya itu urusan belakang. Nanti coba dulu. Kalau kita tidak coba, tidak tahu letak kesalahannya di mana. Misalnya belajar, misalnya seperti itu. Nah, kita coba dulu kalau misalnya dia misalnya gini, belajar. Nah, seandainya link apa gambar ini masih bisa berhubungan dengan linknya atau interaktifnya masih bisa berjalan, berarti Bapak Ibu bisa menggantikannya. Tapi kalau misalnya kalau Bapak Ibu klik gambar ini tidak masuk ke halaman yang berikutnya, seperti ini. Nah, berarti masuk berarti pas. Berarti berarti linknya tidak hilang atau interaktifnya tidak hilang. Jadi jangan dirubah ini Bapak Ibu, jangan dirubah yang di apa istilahnya yang ini, jangan merubah yang di sininya. Yang merubah yang di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merubah di sini nanti berubah semua. Tapi kalau Bapak Ibu ingin halamannya ke halaman yang lain boleh, bisa berubah semua situ. Itu untuk linknya. Nah ini saya kembali lagi, saya redokan lagi biar nggak ada ini, nggak ada kesalahan lagi. Nah, nah itu, nah sekarang gini Bapak Ibu, nah isinya kan ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5 ini Bapak Ibu bisa tambahkan, termasuk sub tadi cara menambahkan sub tadi, Bapak Ibu klik misalnya di sini, di latihan ini, Bapak Ibu klik yang titik 3 ini, cari yang sub halaman, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana supaya tampilannya ini tidak muncul seperti ini? Boleh, Bapak Ibu inginkan titik sembunyikan navigasi. Tapi sembunyikan navigasi ini takutnya nanti kalau misalnya siswa itu bingung di mana. Tapi kalau misalnya sudah interaktifnya sudah bagus perjalanannya, sembunyikan aja lah ini, nggak apa-apa. Seperti itu kalau interaktif. Tapi kalau nggak itu nggak apa-apa, Bapak Ibu, cara cepatnya. Nah, itu untuk yang ini Bapak Ibu yang materi apa istilahnya interaktif. Nah, di sini juga Bapak Ibu sudah seperti tadi ini materi utama ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materi utama. Nah, sekarang saya coba ke materi utama, materi pembelajaran Bapak Ibu ya, materi pembelajarannya. Tadi sudah di sini sudah tentang pembelajaran. Nah, sekarang ke materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini kita bisa juga buat link. Ini bisa juga Bapak Ibu ganti gambarnya. Misalnya bukan fotokopi dasar, misalnya sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Ini juga bisa Bapak Ibu ganti. Nah, ini siswa nanti cukup dia misalnya suruh membahas tentang jenis fotografi. Jadi cukup siswa itu mengelik jenis fotografi. Nah, ini bisa Bapak Ibu ganti juga. Nah, di sini materi-materinya seperti tadi cara menautkan materi yang kita bicarakan tadi seperti tadi. Itu untuk tautan materinya. Nanti bisa nah setelah itu sudah kembali lagi ke sini nanti kan ada juga tombol balik nah seperti ini nah ini preview apa istilahnya kembali ke belakang ini unsur fotografi nah nanti dia baca nanti kita kembali lagi ke sini nanti dia baca lagi materinya
Nah, nanti dia baca lagi ini. Nah, kemudian ini flipbox ya, flipbox ini kemarin ini ada problem karena tidak bisa lagi flipboxnya sudah putus. Nah, ini Bapak Ibu saya, nah, ini juga error. Kalau misalnya error ini berarti ada, apa istilahnya terjadi koneksinya sudah tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Nah, itu dasar-dasar fotografi. Jadi siswa itu cukup membaca di sini aja, cukup di sini aja. Dia tidak perlu lagi membuka web-web yang lain. Nah, seperti ini infografis. Nah, ini infografis dulu, nah, infografis nih. Nah, infografis ini dulu yang sempat saya kirimkan juga ke pada waktu Hari Guru Nasional dulu tahun 2023, Bapak Ibu. Ke guru binar juga saya ikuti jadi belajar infografis. Nah, itu. Nah, ini materi nah, ini next juga Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kalau siswa sudah membaca, dia tidak perlu lagi mencari halaman yang cukup dia klik yang ini. Kembali lagi ke pembelajaran seperti itu. Ini kembali lagi ke home. Nah, ke menu utama misalnya sekarang suruh latihan. Nah, kita tinggal klik latihan. Nah, klik latihan nanti dia cukup klik latihan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu ganti juga saya bilang tadi. Ini sesuaikan juga dengan mapel Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu ganti. Nah, ini mapelnya seperti ini. Jadi interaktif seperti itu. Nah, seperti ini kuis. Jadi kuisnya cukup dia kerjakan di sini aja, nggak perlu buka web quiz. Contohnya ini, misalnya Pleno. Jadi cukup di sini aja dia gunakan nanti. Nah, seperti itu. Jadi mereka tidak lagi buka banyak-banyak ini ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, ini tinggal seperti itu. Jadi siswa itu cukup di sini. Nah, seperti itu. Oke, Bapak itu untuk, nah ini seperti itu. Oke, nah itu ya. Kalau Bapak Ibu punya banyak media-media, tinggal tahu-tahukan aja seperti itu sebenarnya. Nah, seperti ini, Quizizz, seperti itu. Ada juga yang menggunakan ini interaktif sama seperti tadi saya memerintah apa saya menugaskan anak. Nah, ini juga. Nah, kalau kita next langsung ke asesmen. Nah, asesmen inilah Bapak Ibu juga bisa ini juga langsung terhubung dengan ini, terhubung dengan media-media yang berhubungan dengan asesmen. Nah, seperti tadi penugasan portofolio seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga bisa memberikan penugasan ini langsung Bapak Ibu jadi bisa langsung jawab siswa itu. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa langsung memeriksa pada saat itu juga hasilnya bagaimana. Itu untuk yang template yang kedua, Ibu bisa ganti-ganti. Cara gantinya tadi seperti yang kita bahas tadi, itu Bapak Ibu bisa ganti gambar, boleh. Misalnya sesuaikan juga dengan ini, boleh. Misalnya Bapak Ibu ingin mengganti gambar ini, boleh. Nanti ini juga Bapak Ibu bisa gunakan juga ini, boleh. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan misalnya pembelajaran Bapak Ibu sendiri. Misalnya drive, misalnya di menu utama ini Bapak Ibu ganti, tidak mau yang seperti ini boleh, tinggal ganti-ganti aja. Sasaran juga Bapak Ibu bisa ganti. Misalnya sasaran di sini kan kebetulan di sini ini Bapak Ibu bisa Ibu ganti juga. Misalnya kalau saya tidak punya gini dengan kotak teks, misalnya ini sasarannya kelas berapa, sudah itu di mana seperti itu. Sudah itu juga untuk untuk ini yang ini tujuan pembelajarannya bisa Bapak Ibu ganti, bisa Bapak Ibu pakai misalnya menggunakan PDF boleh, menggunakan PDF boleh atau menggunakan gambar juga boleh. Kalau menggunakan PDF bisa juga, menggunakan gambar juga bisa. Kalau PDF kan biasanya di sini, misalnya di Drive. Di Google Drive ini ada PDF, misalnya PDF-nya apa, Bapak Ibu bisa gunakan. Tinggal Bapak Ibu ambil kalau yang berhubungan dengan PDF seperti tadi. Misalnya PDF ini sebenarnya PDF ini bisa Bapak Ibu klik-klikkan sekali. Misalnya seperti ini ya. Misalnya ini PDF itu misalnya tujuan pembelajaran nah, PDF. Nanti kan dia betul seperti ini. Nah, tinggal di Bapak Ibu tarik aja. Kalau misalnya mau ingin mengatur yang tampilan menjadi satu. Nah, tinggal diatur. Itu bisa Bapak Ibu kerjakan. Nah, itu untuk kalau menggunakan PDF bisa menggunakan Drive atau bisa menggunakan Smart yang tadi. Sudah itu tombol-tombol tadi juga bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan tombol bisa juga yang menggunakan ini gambar-gambar ini bisa Bapak Ibu linkkan. Kalau misalnya tombol juga bisa, misalnya ini ke mana ini ke ini kembali ke menu utama misalnya kan. Ya, Bapak Ibu juga bisa ketik tombol. Sini menu utama boleh. Kalau Ibu misalnya tidak punya gambar, klik aja sini, misalnya menu utama sisipkan. Nah, di sini kan ada menu utama, bisa masukin sini. Nah, nanti siswa itu bisa klik menu utama atau klik ini. Nah, menu utama berarti kan kembali ke menu utama lagi. Seperti itu.
Itu cara sisipkan jika menggunakan tombol. Tapi kalau menggunakan gambar, sekali lagi, kalau menggunakan gambar cukup Bapak Ibu klik 2 kali, cari yang seperti ini Bapak Ibu. Tombol sisipkan seperti pin itu, jadi tinggal klik sekali. Kemana Bapak Ibu terapkan? Nah, di sini Bapak Ibu ketika ketikan aja, misalnya halaman mana, misalnya halaman yang referensi. Misalnya kita Bapak Ibu ketikkan aja referensi. Nanti dia berhubungan dengan referensi. Jadi apa halaman yang tercantum di sini, dia akan muncul di sini kalau Bapak Ibu ketikkan ini terapkan. Nanti dia akan kembali ke referensi nanti. Ini. Coba Bapak Ibu klik ini, dia akan kembali ke referensi, halaman referensi. Nah, karena kita ngelinkinnya ke halaman referensi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengalihkan ke referensi, dia akan kembali ke referensi. Seperti itu. Itu untuk yang menggunakan gambar, kalau atau tombol menggunakan gambar. Tapi kalau menggunakan tulisan tombol seperti tadi. Nah, bagaimana kalau yang masuk ke link yang menggunakan tulisan? Ya, menggunakan tulisan, misalnya, oke, misalnya yang ini. Kita coba ke materi utama, misalnya ke unsur fotografi. Ya, unsur fotografi ini kan di sini kan ada. Nah, kayaknya Bapak Ibu klik di sini, kan ada subnya. Nah, itu kita edit di unsur fotografi. Misalnya unsur fotografi ini kita tambahkan teks. Teksnya ini, kita tambahkan teks misalnya cari materi yang berhubungan dengan fotografi misalnya. Nah, silakan lihat misalnya itu kan, silakan lihat. Nah, kita klik di sini, kita cari link ini. Kita cari linknya apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan di sini. Misalnya linknya URL-nya apa. Kita harus tahu URL-nya apa misalnya di Google. Nah, seperti itu. Seperti ini ya. Nah, kita harus tahu linknya apa. Nah, di sini ada sip. Nah, sisipkan link. Linknya ini kita harus tahu linknya apa. Misalnya linknya kemana? Misalnya ke Google Chrome. Sini ya, ya. Google.com misalnya. Nah, ini kan cara caranya ya. Nah, kita coba dulu. Kita coba dulu. Ini kita hapus dulu. Nah, tet. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi kalau siswa itu bedanya tadi Bapak Ibu beda misalnya nanti siswa kalau klik ini dia akan masuk ke web Google Chrome seperti itu. Tapi kalau dia hanya mengelik-ngelik seperti ini seperti tadi, jadi dia tidak cukup baca di sini aja. Itu bedanya Bapak Ibu. Jika kita menggunakan link yang menggunakan tautan dengan menggunakan embed, itu bedanya. Atau menggunakan sematkan kode. Itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang saya perjelaskan di sini bahwa antara semat dan URL ini ada perbedaan. Kalau URL ini kita harus masuk ke browser yang bersangkutan, tapi kalau sematkan kode itu dia akan masuk ke yang apa yang kita tujukan aja. Seperti tadi, seperti di Quizzes tadi. Quizzes tadi itu masuk ke yang seperti tadi ya Bapak Ibu yang di sini. Quizzes yang tadi, yang asesmen tadi, yang asesmen yang latihan yang asesmennya ini saya menggunakan smart. Yang ini menggunakan smart. Ini menggunakan smart semua, bukan menggunakan link daripada webnya, bukan web browsernya. Nah, ini smart. Nah, ini smart. Ini bisa Bapak Ibu ganti. Ya, smart ini bisa Ibu ganti. Tinggal Bapak Ibu kopikan aja. Misalnya tadi kopikan. Misalnya tidak butuh yang ini, tinggal Bapak Ibu kopikan, masuk seperti ini. Nah, sekali lagi saya jelaskan untuk smart ini, misalnya semat yang ini, tapi Bapak Ibu bisa ganti. Misalnya semat ini tidak ini tidak Bapak Ibu bisa bisa ganti. Misalnya sematnya menggunakan apa? Ini menggunakan misalnya menggunakan Lumi Education. Lumi Education ini juga sebagai media untuk membuat kuis. Bapak Ibu juga bisa membuat asemen. Nah, ini bisa Ibu Ibu langsung. Jadi siswa itu tidak harus lagi membuka Lumi apa istilahnya alamat Lumi tersebut. Cukup dia dikerjakan di sini aja langsung. Misalnya ini hewan, misalnya seperti itu. Nanti dia tinggal klik-klik aja. Misalnya gini, ya Ibu ya. Kita coba dulu berarti jauh. Nah, sekarang tinggal klik-klik aja. Nah, misalnya true, cek. Nah, salah kan bisa dia retry lagi. Seperti itu. Jadi seperti itu. Oke. Ini yang nah seperti itu.
Nah, misalnya ada sampai nanti hasilnya akan keluar. Nah, oke, jadi hasilnya akan keluar. Nah, ini Bapak Ibu kalau memang punya beberapa materi pembelajaran bisa menggunakan seperti itu. Itu untuk interaktif. Jadi interaktif itu seperti itu yang link ini Bapak Ibu bisa ganti-ganti. Jadi seperti ini bisa Bapak Ibu klik 2 kali, bisa diganti sematnya, sesuaikan dengan ininya. Seperti yang ini juga semat juga. Karena kalau kalau tidak semat Bapak Ibu nanti seperti ini tadi, seperti yang Google tadi, kalau tidak smart dia akan masuk ke istilahnya masuk ke web tersebut. Seperti itu bedanya antara smart dengan ini. Jadi antara smart kalau misalnya Bapak Ibu butuh dengan URL, masukkan URL-nya apa. Kalau misalnya menggunakan smart, dia tetap bekerja di sini. Itu untuk pembahasan atau istilahnya berbagi tentang template menggunakan interaktif. Misalnya ada pertanyaan nanti kita coba bahas bersama-sama Ibu. Itu untuk pembicaraan atau pembahasan kita dua template tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Elvisan atas materi yang disampaikan. Tadi juga di awal sudah diberikan pengantar ya Pak Elvisan terkait dengan Google Sites. Lalu Pak Elvisan juga memberikan dua template, bahkan dijelaskan juga nih tutorialnya seperti apa dalam penggunaan Google Sites yang memang Pak Elvisan juga gunakan gitu ya di sekolah seperti itu. Baik, Bapak Ibu semua, kita sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan jika Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, boleh ketikkan pertanyaannya di dalam kolom chat atau bisa langsung raise hand. Sebetulnya Pak Elvison tadi saya lihat ada pertanyaan dari Pak Suhendar nih tentang Google Sites yang mengintegrasikan atau yang diintegrasikan dengan gamifikasi. Nah, tadi juga udah langsung dicontohkan ya oleh Pak Elvison bahwa Google Sites juga bisa nih menggabungkan antara gamifikasi di dalam Google Sites itu. Kebetulan tadi Pak Elvison juga menampilkan dari Word Wall ya, begitu ya Pak Elvison ya. Ya, Nah, jadi sebetulnya selain World Wall juga bisa ya Pak Wison jika banyak ada games-games yang pengen di-embed atau misalnya di diintegrasikan di embed. dalam Google Sites seperti itu ya. Ya, ya. Bahasanya di-embed ya Pak ya. Ya harusnya di embed bagusnya. Jadi tidak keluar dari Google Set-nya. Betul, betul, betul. Jadi Pak Suhendar mudah-mudahan sudah terjawab, bahkan tadi langsung diperlihatkan tutorialnya untuk mengembed gamifikasi di dalam Google Sites. Nah, Pak Elvison, ini juga ada pertanyaan yang masuk ke saya melalui direct message. Sepertinya ini uh, mungkin salah terkirim ya, harusnya ke all partisipan, tapi kirimnya ke saya, tapi nggak apa-apa. Ini saya bacakan, pertanyaannya adalah, bagaimana menggunakan Google Sites dapat mendorong siswa menjadi mendorong siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, terutama dalam mengeksplorasi dan menyajikan pengetahuan mereka sendiri. Saya kebetulan ad- saya kebetulan adalah guru bahasa Inggris di SMP. Silakan Pak Elvison. Oh ya, baik. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Meningkatkan keterampilan Bapak Ibu. Jadi seperti tadi yang saya tawarkan tadi, kalau di SMK itu saya menugaskan siswa itu membuat portofolio sendiri dengan menggunakan Google Sheets. Jadi mereka juga kita ajari juga cara membuat portofolio bagaimana. Tetap kita bantu juga literasinya bagaimana. Karena di Google Science sebenarnya literasi itu menjadi lebih menarik karena kita bisa memasukkan ada beberapa aplikasi bisa kita masukkan semua, Bu. Jadi tidak perlu lagi satu aplikasi. Jadi cukup satu di Google Sheets bisa Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya seperti tadi, seperti saya cobakan seperti Canva, Quizzes yang lagi-lagi ngetren sekarang Bapak Ibu ya seperti Wordall, sudah itu seperti Kahoot nanti Bapak Ibu bisa gunakan juga. Itu tuh seperti yang istilahnya yang berbasis game juga Bapak Ibu bisa klik apa sih Bapak Ibu link kan bisa atau di embed kan juga bisa Bapak Ibu. Nah intinya Bapak Ibu kalau bisa sudah banyak punya media pembelajaran cukup lakukan di sini saja Bapak Ibu tidak perlu lagi banyak ini. Jadi cukup misalnya di sini sangat juga kalau kata saya itu sebagai perpustakaan Bapak Ibu juga sebenarnya. Perpustakaan Bapak Ibu juga. Misalnya bank-bank soal bisa Bapak Ibu juga simpan di sini sebagai portofolio Bapak Ibu bisa juga simpan di sini. Itu juga nanti bisa juga Bapak Ibu bisa misalnya di Protek juga Bapak bisa gunakan. Misalnya kalau masuk ini harus dikasih password tersendiri bahasa gitu. Tapi setelah
Itu kan harus kita punya program sendiri. Makanya saya tidak menjelaskan secara rinci program-program tersebut. Takutnya nanti bingung karena itu harus punya program sendiri. Karena di desainnya juga ada namanya program web seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Elvison tadi sudah menjawab pertanyaan terkait dengan eh, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran jika menggunakan Google Sites. Jadi, mungkin saya juga bantu ringkas sedikit ya, Pak. Pada dasarnya Google Sites itu tuh bisa di-embed atau bisa ditambahkan dengan fitur-fitur yang memang dibutuhkan di dalam kelas Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Elvison contohinnya bisa word wall karena kebetulan itu gamifikasi, atau bisa dicontohkan juga dengan hal yang lain. Misalnya tadi Pak Elvison juga sampaikan ada video, atau misalnya nanti ada link-link lainnya ya begitu ya Pak Elvison yang akan di-embed ke dalam Google Sites Bapak Ibu. Jadi baik lagi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu betul ya Pak Elvison ya? Iya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Bambang. Dari pengalaman Pak Elvison, strategi seperti apa yang paling efektif untuk mengkaitkan Google Sites dengan penggunaan keterampilan literasi siswa, baik literasi baca, tulis, maupun literasi digital? Tapi saya mengajar PA itu pelajaran agama Islam, Pak. Silakan Pak Elvison. Nah, baik. Sekarang kan Bapak Ibu materi-materi media-media pembelajaran itu semua pembelajaran itu semuanya banyak Bapak Ibu asalnya tidak hanya satu sumber tapi sumbernya banyak. Bapak Ibu seperti tadi saya tampilkan atau saya tutorialkan Bapak Ibu bisa mengambil video-video baik dari YouTube atau apa atau Bapak Ibu bisa mengambil juga dari misalnya dari link-link yang berhubungan dengan media pembelajaran Bapak Ibu atau blog-blog Bapak Ibu. Saya blog-blog dari siapa itu boleh Bapak Ibu. Yang penting intinya Bapak Ibu jangan sampai mengambil itu tanpa izin. Makanya saya setiap mengambil itu kita harus mengetikkan sumbernya dari mana seperti itu biar jangan salah. Takutnya nanti kan kita disalahkan karena mengambil tanpa bebas. Makanya makanya kita menggunakan ya, istilahnya ada namanya referensi Bapak Ibu. Nah, referensi itulah sebagai penguat kita bahwa kita mengambil misalnya materi itu dari tempat yang lain. Jadi makanya setiap materi itu kalau bisa dikasihkan referensinya dari mana biar jelas seperti itu. Cara pikir seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil yang pertama yang tadi seperti video-video tadi bisa mengembed apa bisa mengambil link-link yang dari link-link dari luar seperti embed-embed tadi seperti itu. Jadi banyak langkah-langkah Bapak Ibu untuk efektifkannya. Jadi kerjanya ini sebenarnya Bapak Ibu bisa setiap waktu bisa Bapak Ibu edit. Misalnya butuh hari ini bisa diedit hari ini juga bisa sebenarnya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu harus mengetikkan codingnya seperti apa. Tidak. Karena di sini desain ini tinggal klik-klik aja istilah seperti itu. Sisip-sisip aja seperti itu. Makanya enak Google Set ini sebenarnya untuk media pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Elvison. Kalau dari ceritanya Pak Elvison, berarti Google Sites ini tuh sangat mudah untuk digunakan pada saat pembelajaran di kelas. Cuma mungkin awal-awal aja pengenalannya harus harus lebih rajin begitu ya Pak Elvison. Jadi biar terbiasa dengan fitur-fitur yang tersedia di dalam Google Sites. Ini ada respon dari Pak Bambang. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Elvison atas masukannya. Namun, apakah bisa interaktif juga dengan peserta didik, Pak, terutama untuk mengasah literasi digital? Baik, terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya, Pak Elvison. Jadi mungkin pertanyaan tambahan dari Pak Bambang adalah jika Google Sites itu kan bisa memanfaatkan eh, fitur maaf website lain gitu ya di dalam Google Sites itu sendiri. Nah, apakah bisa di dalam Google Sites itu berinteraksi dengan siswa? Mungkin bayangan saya kalau misalnya contoh seperti blog atau sosial media kan ada kolom komentar gitu Pak, atau misalnya ada aksi lainnya, misalnya ada share atau reaction seperti like dan lain-lainnya. Nah, bagaimana Pak Elvison? Apakah Nah, bisa baik. di dalam Google Sites? Silakan. Nah, baik. Sebenarnya ada, Bu. Sebenarnya ada. Itu makanya saya bilang tadi, Bapak Ibu bisa menggunakan yang disebut dengan embed tadi. Jadi program embed itu kan bisa, saya Bapak Ibu punya program tentang bisa memberikan komentar, itu bisa Bapak Ibu gunakan embed. Makanya di embed itu disebut dengan program web. Jadi tinggal Bapak Ibu sematkan codingnya itu programnya itu seperti tadi tinggal Bapak Ibu sisipkan itu akan muncul. Misalnya komentarnya apa seperti itu bisa. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu programnya bagaimana. Itu. Itu aja.
Jadi seperti itu Bapak, misalnya seperti misalnya beri komentar atau memberikan apa istilahnya seperti media sosial itu ada istilahnya saling umpan balik seperti itu feedback itu seperti itu. Gitu, tetap menggunakan embed. Itulah makanya tugas embed itu seperti itu. Tapi ada programnya itu Bapak Ibu, ada istilahnya seperti kalau kalau bahasa di web itu ada HTML-nya. Makanya tadi di situ ada HTML-nya. Seperti itu. Seperti itu. Oke, baik Pak Elvison, terima kasih banyak atas responnya. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin. Oke, Pak Bambang sudah merespon kembali ya. Oh begitu Bapak, baik Bapak, terima kasih banyak. Saya coba pelajari kembali Pak untuk embed ini. Terima kasih juga Pak Bambang sudah mau berdiskusi dengan kami. Kita lanjutkan kembali Pak Elvison. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari sesi webinar hari ini. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yosi Ervita, SMAN 1 Rejang Lebong. Pak Elvis, bagaimana cara memulihkan atau memperbaharui link MPI yang sudah dipublikasikan yang sudah tidak bisa digunakan lagi atau kadaluarsa? Terima kasih. Ya. Silakan Pak Elvis. Tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk mengganti link tersebut tinggal Bapak Ibu klik 2 kali, bisa dihapus. Sudah itu kalau sudah publikasi kan batalkan publikasi Bapak Ibu, dibatalkan dulu publikasinya, kita kembali lagi ke publikasi yang awal. Ada yang namanya tadi, itu kan di publikasi itu ada macam-macam, setelan publikasi, tinjau publikasi, suatu batal publikasi. Bapak Ibu tinggal batalkan publikasi, nanti dia akan kembali lagi ke semula. Bisa Ibu gantikan seperti itu. Bisa digantikan namanya atau apa seperti itu. Ada nama istilahnya batalkan publikasi atau mengganti MPI-nya bisa Bapak Ibu ganti seperti itu caranya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elvison. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Yosi eh, atas pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Pak Elvison, mungkin satu lagi pertanyaan terakhir. Tadi ada juga yang kirim direct message ke saya mengenai sebentar. Oke. Apa tantangan yang Pak Elvison hadapi saat menerapkan pembelajaran mendalam berbasis proyek dengan Google Sites? Dan bagaimana Bapak mengatasinya agar siswa tetap terlibat aktif? Saya soalnya guru kelas 5 SD, Pak. Saya takut siswa malah buka-buka website lain saat belajar. Nah, ini tantangan ya, Pak Elvison. Namanya anak-anak, apalagi anak SD nih, senang banget eksplor hal lain yang mungkin terkadang tidak berkorelasi dengan pembelajaran. Silakan Pak Ya, Elvison. benar Bu. Itu memang menjadi tantangan kita juga sebagai seorang pendidik. Memang hampir semuanya rata-rata permasalahan itu dengan menggunakan gadget ya menggunakan smartphone itu rata-rata mereka itu membuka itu tidak sesuai apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, memang tantangan seperti itu. Tapi Bapak Ibu bisa istilahnya seperti ditahu itu kita bisa menguncinya. Makanya kalau untuk menguncinya itu memang ada butuh sesuatu seperti ada program khusus, ada program yang juga untuk menguncinya itu bagaimana siswa itu tidak bisa keluar dari itu. Kita ada juga tapi di sini kita tetap juga memantau, jadi kita tidak bisa melepaskan. Jadi tantangan saya seperti itu. Makanya saya juga ini bisa menjadi tantangan juga. Makanya untuk proyek itu biasanya saya bentuk suatu kelompok. Jadi kelompok itu bisa kita pantau secara langsung. Jadi bisa kita lihat satu-satu kita bentuk kelompok. Misalnya ini mengerjakan ini tetap kita pantau, ya. Tidak bisa kita lepaskan. Apalagi kalau kami di siswa SMK itu malah lebih kalau yang siswa SD kan masih enak, masih bisa diinikan, bisa diarahkan. Tapi kalau SMK ini memang agak sedikit mengarahkan agak sedikit rumit. Makanya kita harus bentuk kelompok dulu, tetap kita menjadikan suatu kelompok. Nanti kelompok tersebut ada yang bertanggung jawab, tapi kita tetap juga kita pantau. Seperti itu cara saya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Elvison. Jadi maksudnya di SMK tuh unik ya Pak ya, Ya, gitu. Jadi biar pembelajarannya juga lebih terarah dan bisa tujuan pembelajaran tercapai. Makanya kalau triknya Pak Elvison nih dibuatkan dulu kelompoknya begitu ya Pak Elvison, biar ya, ada yang bertanggung jawab dan juga biar kolaborasinya antara Pak Elvison dan juga siswa itu semakin baik seperti itu Pak Elvison ya. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir pada sesi webinar hari ini. Sebelum kita tutup sesi webinar hari ini, saya akan mempersilakan kepada Pak Elvison untuk memberikan kesimpulan dari sesi webinar. Silakan Pak Elvison. nah baik. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah mengikuti webinar ini. Sebenarnya webinar ini
ada beberapa juga yang belum tersampaikan sebenarnya, tapi nggak apa-apa, nanti sampai berjalan aja, kemungkinan besar nanti kita masih bisa misalnya berinteraksi, bisa saling berbagi. Nah, ini saya mengharapkan ini bisa menjadi media pembelajaran yang sederhana, tapi membuat siswa itu menjadi lebih tertarik, Bapak Ibu, karena sayanglah kita mempunyai misalnya apalagi rata-rata kan guru sekarang sudah mempunyai yang namanya akun belajar.id. Itu kan belajar.id itu khusus dimanfaatkan untuk kita sebagai media pembelajaran. Ditambah lagi nanti kemungkinan nanti kalau misalnya jadi digitalisasi di sekolah nanti ya otomatis kita harus mengikuti seperti ini juga Bapak Ibu. Tidak bisa kita lepas teknologi itu. Itu jadi saya harapkan nanti di sini kita tetap belajar bersama-sama. Jadi di sini mungkin kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari. Tetap kita pelajari, sekali lagi kuncinya itu tetaplah harus belajar. Jangan takut salah, tetaplah berani mencoba. Maka kalau belajar di digitalisasi, kalau takut salah itu tidak akan bisa kita. Tetap terus dicoba. Seperti itu. Makanya saya juga belajar itu mencoba. Misalnya seperti ini gagal, berarti kita coba yang lain. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini. Semoga ini ilmu ini bisa kita terapkan di sekolah masing-masing dan disesuaikan juga dengan tingkat satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti saya beri template seperti ini, Bapak Ibu mengikuti seperti ini. Takutnya nanti tidak sesuai juga disesuaikan dengan satuan pendidikannya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu untuk webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Elvison atas kesimpulan bahkan memberikan ucapan terima kasih ya kepada para peserta yang hadir di sesi webinar hari ini. Tentunya kami juga dari tim Guru Binar mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Elvison telah berbagi ilmu dan juga pengalamannya di sesi webinar hari ini, yaitu webinar eksklusif. Terima kasih banyak ya Pak Elvison. Lalu terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta yang hadir hari ini, karena kami tahu bahwa webinar hari ini itu sejalan dengan adanya program dari Kemendikbudrismen mengenai digitalisasi program dan juga peningkatan mutu pembelajaran. Maka terima kasih Bapak Ibu telah belajar pada sesi webinar hari ini dan juga ikut berbagi bersama dengan Pak Elvison dan juga Bapak Ibu yang lainnya di dalam sesi webinar hari ini. Bapak Ibu, mohon untuk mengisi link feedback yang sudah dikirimkan oleh rekan kami di dalam kolom chat. Silakan diisi link tersebut dan nantinya Bapak Ibu juga akan diarahkan untuk mendapatkan sertifikat jika sudah mengisi link form yang ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link link form feedback yang sudah dikirimkan oleh rekan kami di dalam kolom chat. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Elvison yang sudah berbagi dengan kami, dan terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta yang hadir di sesi hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa nanti akan masih banyak sekali webinar-webinar menarik lainnya yang akan dilaksanakan oleh Guru Binar. Untuk itu saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pengabdian yang tidak kenal lelah untuk mereka yang riang tersenyum setiap hari, hangat seperti mentari